sebenarnya sampel itu dikatakan representatif jika bagaimana sih? Pertama, tadi jumlahnya ya kan sebenarnya beda-beda ya. Setiap rumus itu akan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Tetapi ukuran dia representatif apa tidak, yang perlu dia adalah pertama, teknik pengambilan sampelnya atau teknik samplingnya. Apakah dia random atau tidak? Kalau tidak random, berapapun sampel yang diambil itu tidak representatif. Yang kedua, ukuran atau banyaknya sampel. Nah, tadi 334 itu representatif atau tidak? Menurut rumus itu representatif. Tapi ada rule di sini, more sample is always better. Makin banyak sampel, makin representatif. Yang kedua, kriterianya. Makin tegas kriterianya, makin representatif. Siapa populasinya? Ya wis kabeh wong sing ana nang kene. Wah, itu menjadi tidak representatif. Jadi sampelnya itu bisa sangat beragam gitu kan. Kemudian variasi antar unit semakin homogen, maka semakin representatif sampelnya. Itu. Nah, berapa sih yang representatif kalau dilihat dari jumlah? Nah, ini banyak asumsi. Ada asumsi normalitas berbasis pada teori central limit theorem. Dia memisahkan jika sampel itu 30 atau lebih, itu sudah sampel besar. Nah, jika kita menggunakan rumus, ya tergantung hasil rumusnya. Tergantung tingkat error yang kita toleransi. Itu seperti Slopin tadi. Gitu ya. Tetapi ada pendapat lain, misalnya Emory, Cooper dan Emory, itu mengatakan begini. Sampel sebesar 100 yang diambil dari 5.000 dan sampel sebesar 100 diambil 200 juta. Jika dia batasannya homogen, itu sebenarnya sama kok akuratnya. Jadi kalau 100 dari 200 juta kan berapa persen? Itu kan kecil sekali. 100 dari 5.000 persentasenya agak tinggi. Tapi itu sama akuratnya. Jadi kalau ada survei yang jumlah sampelnya 1000-an itu sudah besar sekali. Makanya kan hasil-hasil survei pemilihan presiden yang dilakukan oleh Gallup di Amerika misalnya, itu seringkali memang sangat tepat. Gitu ya. Karena metodologinya benar. Gitu ya. Dan tidak ada subjektif, tidak ada pesanan-pesanan. Gitu ya. Jadi kalau metodologinya benar, betul-betul menggunakan metodologi yang benar, itu kalau sampelnya 1000 itu udah besar sekali. Nah, Axel dan Jayapel itu lebih mendukung central limit theorem dengan batasan 30 itu. Bahkan dia mengatakan kalau sangat-sangat homogen ya kurang dari 30 juga nggak apa-apa. Itu. Nah, kemudian teknik pengambilan sampel. Tadi sudah saya singgung, tekniknya itu bisa random, bisa non-random. Yang random itu bisa simple random sampling, bisa stratified random sampling, bisa cluster random sampling, dan bisa multi-state random sampling. Jadi asasnya adalah bahwa setiap unit populasi, setiap elemen itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi kalau misalnya dipilih, oh ini jangan ini, nggak cocok ini, dikembalikan. Wah itu berarti nggak random. Jadi pokoknya diambil merem random gitu ya. Maka itu diasumsikan lebih representatif. Yang non-random ini juga banyak. Jadi probabilitasnya tidak sama. Karena sudah ada tujuan tertentu yang dicapai oleh peneliti. Kita harus memilih sampel yang ini ya, yang ini ya, yang ini ya. Kalau itu jangan, itu jangan. Itu. Jadi tidak untuk generalisasi, misalnya systematic sampling, kemudian snowball sampling, incidental sampling, purposive sampling, atau judgment sampling. Itu contoh-contoh dari metode pengambilan sampel, baik yang random maupun yang non-random. Nanti diperdalam lagi, cari, dipelajari, baca referensinya. Nah, simple random sampling. Oke. Nah, kalau simple random sampling itu contohnya ya gampang.
Misalnya seperti lotre, arisan gitu ya. Itu kalau jumlah populasinya tidak banyak. Saudara potong-potong kertas, misalnya 1.000 gitu ya, kasih nomor urut, lalu ada daftarnya 1 sampai 1.000, dikocok, kalau jatuh nomor 2 ya berarti sampel nomor 2, populasi nomor 2 jadi sampel. Kocok lagi, ketemu nomor 100 jadi sampel. Terus jadi dikocok secara sederhana menggunakan lotre gitu ya. Tuh. Kemudian stratified, ya kalau stratified ini pertama kita mengelompokkan dulu. Jadi ada populasi, kita kelompokkan dulu menurut tingkatannya. Misalnya, populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Surabaya. Nah, UMKM itu kan banyak. Ada UMKM yang omsetnya di bawah 1 miliar, ada yang 1 sampai 5 miliar, ada yang 5 miliar ke atas. Nah, sekarang kita kelompokkan yang omsetnya di bawah 1 miliar berapa? Yang 1 sampai 5 berapa? Yang di atas 5 berapa? Nah, itu strata, ada tingkatan. Lalu nanti kita akan ngambil sampel dari kelompok yang strata nomor 1 diambil berapa, dari strata nomor 2 diambil berapa, dari strata nomor 3 diambil berapa. Gitu ya. Nah, cara ngambil bisa random seperti tadi, bisa simple. Kemudian kalau cluster lain lagi. Kalau cluster misalnya UMKM di Surabaya. Oke, cluster Surabaya Utara, cluster Surabaya Timur, cluster Surabaya Selatan, cluster Surabaya Barat. Jadi dalam satu cluster itu anggotanya bisa beragam. Ya, ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, 3 miliar, tapi dia satu cluster. Itu nanti kemudian dari masing-masing cluster diambil secara proporsional. Gitu ya. Berapa jumlah sampel yang diambil dari masing-masing cluster. Kemudian multi-state random sampling. Nah, ini bertahap. Ya. Misalnya pertama di cluster dulu. Setelah di cluster stratifikasi. Cluster Surabaya Timur yang 1 miliar berapa, 1 sampai 5 berapa, di atas 5 berapa gitu. Jadi cluster dulu, setelah itu baru di strata. Jadi sebenarnya itu hanya pengelompokan saja. Cara mengambilnya ya random. Oke, itu saya kira mengenai materi tentang populasi dan sampel. Sebenarnya sangat simpel, jadi sampel ini sangat simpel. Apalagi saudara akan mencari referensi-referensi lain, kemudian diperdalam. Dengan demikian ketika nanti saudara riset, saudara bisa menghitung sampel dengan benar dan kemudian mengambil sampel dengan teknik yang tepat. Gitu ya. Oke, sampai jumpa.